Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adriansyah. Kali ini saya akan membahas tentang rezeki sebagai energi. Jadi kita sering memahami bahwa yang namanya rezeki itu adalah uang. Dan uang ini adalah alat bayar untuk kita membeli sesuatu atau kita mendapatkan jasa. Tapi sebenarnya uang itu hanya sebuah nilai yang disepakati bersama. Ada uang yang dalam bentuk logam disepakati sebagai alat bayar, maka dia akan bernilai. Suatu kertas dicetak di suatu tempat, kemudian disepakati bersama, dia menjadi bernilai. Juga uang dalam bentuk digital ya, baik itu QRIS ya, transferan, itu menjadi bernilai ketika disepakati. Begitu juga ketika zaman dulu, orang tanpa uang juga bisa membeli sesuatu. Misalnya menggunakan sistem barter atau bertukar barang. Artinya di sini uang adalah sesuatu yang bernilai karena disepakati. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep rezeki sebagai sebuah nilai ya, tapi bernilai energi. Jadi rezeki, uang itu adalah energi. Ketika kita memiliki frekuensi energi yang selaras dengan uang, dengan rezeki, maka uang, rezeki akan mengalir kepada kita. Nah, di sini saya akan bahas yang pertama adalah kita jangan pernah berada di bawah uang. Di bawah uang ini artinya kita bekerja, tujuan utamanya adalah mendapatkan uang. Kita sekolah, tujuannya untuk mendapatkan uang. Kita membantu orang lain, tujuannya adalah untuk mendapatkan uang. Ketika pikiran kita ya, dan perasaan kita tujuannya adalah mengejar uang, maka uang akan lari dari kita. Jadi sesuatu yang dikejar itu akan lari. Tapi berbeda ketika kita menjadikan uang berada di bawah kita, maka uang akan mengalir kepada kita dan mengikuti kemauan kita, termasuk juga rezeki. Orang yang mengejar uang, dia akan takut kehilangan uang. Jadi dia akan terlalu hemat yang sangat ekstrim ya, sangat berlebihan. Bahkan ketika dia bayar tagihan, dia menganggap dia kehilangan uang. Ketika dia berbelanja, dia kehilangan uang. Ketika dia menafkahi keluarga, dia anggap dia kehilangan uang. Nah, itulah ketika kita menganggap uang di atas kita. Tapi ketika kita menganggap uang berada di bawah kita, maka kita akan menempatkan suatu nilai yang lebih tinggi dari uang. Kita akan menjadi nilai yang lebih tinggi daripada uang itu sendiri. Kita harus meyakini bahwa ketika kita bayar tagihan, itu kita tidak kehilangan, tapi kita akan mendapatkan nilai lebih dari tagihan itu. Misalnya kita tagihan mobil, kita bayar tagihan, kita mendapatkan nilai, yaitu adalah mobil kita. Ketika kita belanja di supermarket, lalu kita membeli barang, itu kita tidak kehilangan. Kita menukar uang kita dengan barang yang kita sukai, barang yang kita butuhkan. Maka jadikan uang di bawah kita. Jadikan kebutuhan, keinginan, sesuatu yang kita sukai, menjadi di atas uang. Jadi kita harus meyakini bahwa ketika kita mengeluarkan uang, kita menukar nilai yang lebih baik dan menyenangkan hati kita. Jadi jangan anggap uang itu hilang, tapi kita menukarnya dengan nilai yang lebih baik. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ketika kita bekerja untuk uang, kita akan mengabaikan yang namanya kreativitas.
kita akan mengabaikan hal-hal yang membuat kita nyaman, hal-hal yang membuat kita tenang, hal-hal yang membuat kita bahagia. Kita merasa bosan ketika kita bekerja, kita menunggu kapan pulang, kapan libur, karena kita tidak mencintai pekerjaan tersebut. Nah, disitulah kita hanya mengejar uang, sehingga kita mengabaikan yang namanya passion, mengabaikan yang namanya kesenangan. Ketika kita mengejar kesenangan, ketika kita mengejar sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita nyaman pada diri kita dan bernilai menurut kita, maka dengan sendirinya kita berada di atas uang itu. Kita mengejar passion kita mengejar sesuatu yang kita sukai, pekerjaan yang kita cintai, maka dengan sendirinya kita menempatkan diri kita di atas uang itu sendiri. Dan saat itulah uang akan mengalir kepada kita. Bukan kita yang mengejar uang, tapi uang yang akan mengejar kita. Kita lihat misalnya, ada pengamen yang setiap hari dia keliling bermain gitar, mungkin bisa sampai 20 lagu dalam sehari. Dia hanya mendapatkan uang sekitar 100.000 atau 150.000 satu hari. Tapi dia harus memainkan lagu sampai 20. Tapi ada seorang artis misalnya, dia hanya memainkan satu lagu dengan gitarnya di depan puluhan ribu penonton, dia sudah mendapatkan uang puluhan bahkan ratusan juta dengan hanya mungkin 3 atau 5 lagu. Kenapa dia bisa mendapatkan uang sebesar itu? Karena dia memiliki nilai yang besar di acara tersebut. Bahkan ada artis, ketika dia hanya datang berfoto-foto di suatu acara, dia dibayar ratusan juta. Ada seorang penceramah yang dia hanya ceramah sekitar 1 jam, dia dibayar puluhan juta. Tapi ada guru ngaji yang setiap hari dia mengajar ngaji, dia tidak sampai mendapatkan puluhan juta setiap bulannya. Mungkin dia hanya dapat 1.500.000, 2 juta, 3 juta. Tapi dia harus mengajar ngaji setiap hari. Kenapa ada seperti itu? Karena yang mendapatkan uang banyak itu memiliki value yang lebih tinggi. Mungkin dia memiliki public speaking yang lebih hebat, Dia mampu memasarkan dirinya, atau mungkin dia punya kerja keras yang luar biasa sebelumnya, sehingga dia membangun branding pada dirinya, mau membayar mahal orang tersebut. Nah, disinilah pentingnya kita mengejar sesuatu yang kita sukai, mengejar sesuatu yang kita minat, mengedepankan kreativitas dan intuitif, daripada sekedar kita menghabiskan umur kita hanya untuk mengejar selembar uang. Kalau kita sudah mengejar passion kita, mengembangkan bakat kita, dan melakukan pekerjaan yang kita sukai, maka dengan sendirinya uang yang akan mengalir kepada kita. Rezeki kita akan terbuka, dan disitulah ada peran serta Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, karena kita yakin dengan apa yang kita jalani. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.